Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Siti Maftuhatin, calon guru penggerak angkatan kedua dari kota Surabaya. Fasilitator Bapak Didik Siswanto, pendamping Ustadzah Sus Indrawati akan menyampaikan tugas modul 2.3.A.5.1 ruang kolaborasi. Unggah hasil rekaman. Kami akan menampilkan praktek coaching mengangkat kasus 3. Sebagai coach, Ibu Siti Maftuhatin, calon guru penggerak dari kota Surabaya. Sebagai coachee, Ibu Lis Lestari, calon guru penggerak dari kota Surabaya. Dan sebagai pengamat, Bapak Surya Adi Widianto, calon guru penggerak dari kota Malang. Kasus 3 yang kami angkat adalah sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan coaching dengan model kita pada kasus ketiga. Untuk prolognya akan saya sampaikan berikut ini. Untuk coach yaitu Ibu Siti Maftuhatin. Kemudian untuk coachingnya yaitu Bu Lis Adi Widianto. Baik, kita mulai. Deskripsi kasusnya seperti ini. Rekan Anda bercerita jika baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Sekarang, bagaimana Anda menyikapinya? Baik, silakan Ibu Atin dan Ibu Lis untuk mempraktikkan coachingnya. Selamat. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Kita mulai Bilis ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bilis ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan panjenengan. Ada cukup waktu nggih? Nggih Ibu, monggo. Dalam perhatikan dari kemarin lusa panjenengan tidak seperti hari-hari biasanya. Sepertinya ada sesuatu yang panjenengan sembunyikan dari kita-kita, Bilis. Atau mungkin ada yang membebani dari pikiran panjenengan, Bilis? Iya Bu, sebenarnya dari kemarin kita yang kedatangan yang supervisi dari pengawas itu loh Bu, benar-benar saya seperti apa ya Bu ya, bukan tersinggung sih sebenarnya, cuma kecewa saya Bu. Kecewanya itu begini, kok iya saya yang sudah mengajar dengan media yang saya skenariokan sedemikian rupa, saya memakai media yang bagus-bagus, anak-anak juga aktif, senang, tapi kenapa malah saya yang kena tegur Bu Atin? Dos pundi niki? Padahal ada teman lain loh Bu yang ngajar ndak pakai apa-apa itu malah ndak ditegur, kok malah saya yang kena ini Bu Atin? Gimana ini? Ngapunten Bis ya. Kira-kira ya saya pingin sih minimal nanti bisa ngudari daripada apa
beban yang selama ini. Karena ngapunten Bis, beda sekali. Panjenengan itu biasanya ceria gitu. Terus enak ya. Saya lihat itu 2 hari ini panjenengan kelihatan, oh ternyata itu ya permasalahannya kemarin yang ada Bapak pengawas dari Dinas Pendidikan Kota itu tuh Bis. Nggih, Bu. Iya, benar sekali. Saya jadi kepikiran begini ini. Terus kalau saya kreatif saya salah, saya diam saja juga nantinya malah lebih salah lagi karena di anak juga tidak kena gitu loh. Terus pundi niki berarti. Ngapunten biasanya panjenengan kan yang selalu memberikan kita solusi, panjenengan itu baiklah dengan saya. Kira-kira apa ya yang bisa panjenengan sampaikan katanya dengan tujuan kita nanti ngobrol-ngobrol ini? Iya, begini loh Bu. Maksud saya itu dalam mengajar itu memang kemarin itu saya tidak membawa buku Bu, tetapi di tampilan PPT saya itu materinya ada semua Ibu, begitu. Hanya saya tidak bawa buku paket, itu saja loh Bu. Ngapunten Bis kalau boleh tahu ya. Coba panjenengan sampaikan perasaan panjenengan saat ini gimana Bis ya? Ya itu tadi Bu, saya merasa serba salah sebenarnya ya, serba salah. Maksud saya begini, saya hanya tidak memakai buku paket saja, padahal di pembelajaran saya itu materinya ada di situ semua, sudah saya masukkan. Saya punya pedoman dari kurikulum juga, ini saya pakai. Saya juga menggunakan IT, saya menggunakan media. Maksud saya begini, saya harus bagaimana begitu loh Bu, saya harus bagaimana ini dalam menanggapi hanya tidak memakai buku paket saja. Itu memang sih itu juga salah saya juga, harusnya kan saya siapkan ya Bu ya, tapi itu nggak tahu. Kemarin itu sudah saya fokus ke IT, saya fokus ke anak-anak aktif kreatif, itu saja yang saya mau. Ngaten Ibu. Iya. Ngapunten Bis ya. Terus selama 2 hari ini yang sudah panjenengan lakukan untuk mengurangi beban permasalahan panjenengan, kira-kira apa ya Bis ya? Iya. Nggih Bu, saya terus terang saja ya, saya introspeksi diri, saya buka lagi persiapan mengajar saya buka lagi, saya lihat lagi ya. Memang kesalahan saya sadar, kesalahan saya adalah saya tidak memakai buku paket. Itu begitu loh Bu. Jadi saya berusaha mencari tahu apa yang salah di diri saya itu apa sebenarnya, begitu. Iya. Kalau saya pribadi Bu Lis ya, sebenarnya itu apa ya? Panjenengan itu loh, ngapunten ya, guru yang paling kreatif di antara guru yang lain. Panjenengan itu selalu menggunakan banyak berbagai macam sumber pembelajaran untuk anak-anak. Dan saya juga tahu anak-anak itu juga banyak yang mengidolakan panjenengan loh Bu Lis. Karena Bu, karena panjenengan itu banyak menggunakan berbagai macam sumber seperti itu. Terus permasalahannya itu tadi hanya karena panjenengan nggak pakai buku paket itu yang di Iya. Dan pengawas tidak ini Bu, tidak menegur langsung ke saya, tapi memang melalui kepala sekolah. Dan ini apa mungkin karena pada saat menjelang supervisi itu, satu lagi yang sebagai refleksi saya itu adalah seharusnya sebelum supervisi, persiapan mengajar itu saya tunjukkan dulu ke kepala sekolah harusnya. Dan kemarin itu memang tidak Bu, jadi saya langsung tampil saja begitu. Seperti itu. Iya. Harusnya RPP sebelum disupervisi semua kita siapkan untuk kita aturkan kepada pengawas. Seperti itu ya. Iya, harusnya begitu. Kalau itu saya lakukan, misalnya saya serahkan dulu sebelum pelaksanaan, pengawas kan bisa membuka, mempelajari, oh ternyata apa yang saya sampaikan itu ada semua di buku paket, meskipun saya tidak membawa buku ontong-ontong begini, begitu loh. Iya, betul, eman ya Bu Lis ya. Sudah terlanjur ya. Iya. Tapi kita semua tahu kok kalau panjenengan itu loh guru paling kreatif ya. Bahkan tidak hanya sesama teman guru aja, siswa banyak yang mengidolakan panjenengan.
panjenengan sering menggunakan apa PPT, kemudian menggunakan video-video pembelajaran yang lagi anak-anak itu banyak yang mengidolakan panjenengan. Ngapunten bis. Terus dari apa peristiwa yang kemarin itu, kejadian yang sempat panjenengan sampai ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, kira-kira apa kekuatan panjenengan untuk mencapai tujuan ini selanjutnya, Bu? Ya, untuk kedepannya, kedepannya ini kalau saya melihat mungkin yang menilai diri saya itu bukan saya sendiri, nggih Bu, nggih. Memang dari teman-teman seperti yang panjenengan katakan tadi memang benar. Jadi kalau saya sendiri sih percaya diri itu nomor satu. Saya punya percaya diri, saya punya kreativitas, kemudian intinya adalah saya punya niat untuk selalu belajar. Itu Bu, saya belajar untuk hal-hal baik. Jadi meskipun kemarin saya ditegur, ya sudahlah, memang itu satu bagian dari kesalahan saya. Untuk kedepannya tentunya dengan modal saya kreatif, saya percaya diri, saya mau belajar. Ya ini pegangan saya untuk selanjutnya. Begitu Bu. Tetap semangat ya Bu Lis ya. Siap. Panjenengan memang luar biasa. Iya. Saya senang kalau sudah seperti ini, panjenengan adalah Bu Lis yang saya kenal. Iya, ini agak lega ini Bu, benar-benar agak lega, ada teman curhatnya ini, saya bisa keluar semua ini. Kemarin tuh aku sumpah ya Allah, kenapa bisa jadi seperti ini, seperti bukan Bilis yang saya kenal seperti itu. Terus ngapunten Bilis ya, dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, bolehkah disampaikan kira-kira ada nggak kira-kira nanti hambatan atau kendala untuk pencapaian tujuan itu, Bilis? Panjenengan sudah berupaya semaksimal mungkin. Iya, benar-benar Bu. Mungkin kendala yang banyak muncul adalah saya harus menyesuaikan dari bentuk kreativitas saya dalam pembelajaran dengan penyesuaian terhadap apa yang diinginkan oleh dinas, begitu. Nah, Bu Lis, ngapunten, dari prioritas yang sudah pandai tadi, mulai dari akan merevisi RPP, revisi berkaitan dengan pembelajaran yang saat pengawas supervisi di kelas panjenengan, kira-kira apa ya strategi untuk mencapainya menurut panjenengan, Bu Lis? Ya, strategi saya tentunya saya melakukan revisi itu tadi Bu, saya revisi, kemudian sebelum dalam melaksanakan revisi itu saya melakukan kolaborasi mungkin dengan banyak bertanya dengan teman sejawat, mencari referensi lain, sehingga apa persiapan yang saya lakukan, persiapan mengajar yang saya lakukan itu sesuai dengan buku paket yang ada. Jadi tetap akan saya cantumkan buku paket di situ. Begitu Bu. Baik, hebat Lis. Kemudian bagaimana Bu kira-kira jangka waktu pelaksanaannya, Bu? Sebaiknya memang secepatnya ya Bu ya. Saya harus segera melakukan revisi-revisi itu dengan banyak bertanya, banyak referensi lain. Itu ya secepatnya, mungkin apabila nanti dalam pembelajaran selanjutnya saya sudah memegang rambu-rambu yang baru, begitu Bu. Banyak sekali ya Bu Lis ya upaya-upaya yang panjenengan lakukan. Lajeng nyun sewu Bu Lis, untuk ukuran keberhasilan daripada reaksi rencana aksi panjenengan itu kira-kira apa ya Bu Lis ya? Kalau menurut saya sih nggih Bu, keberhasilannya ya apabila persiapan mengajar saya itu sudah terrevisi semua dengan banyak atau menggunakan buku paket di dalamnya. Jadi ada beberapa hal dari buku paket itu yang saya masukkan di dalam persiapan mengajar saya. Jadi keberhasilan bagi saya adalah pada saat saya sudah menghasilkan produk persiapan mengajar yang baru, begitu Bu. Iya, upaya-upaya panjenengan kalau saya menyimpulkan itu panjenengan sudah maksimal sekali ya Bu Lis ya. Tentunya kita akan berharap yang baik-baik. Namun seandainya Bu Lis ya, seandainya panjenengan sudah berupaya semaksimal apa yang panjenengan tata seruntun itu, kemudian nanti seandainya mengalami gangguan, kira-kira panjenengan mengantisipasi daripada gangguan tersebut itu gimana ya Bu Lis ya? Memang ya Bu ya, seperti gangguan itu pasti ada ya, seperti contohnya ya waktu untuk keluarga, kemudian tenaga, kesehatan kita dan lain-lain itu. Tentunya untuk antisipasinya saya punya
skala prioritas Ibu. Bagaimana saya harus bisa menghasilkan produk ini sebagai langkah utama yang harus saya selesaikan lebih dahulu. Jadi itu saya letakkan sebagai skala prioritas saya, begitu Bu. Luar biasa, semangat panjenengan saya sudah seneng. Bu. Ya. Lajeng nyuwun sewu Bulis, apa komitmen selanjutnya terhadap rencana panjenengan yang sudah panjenengan tatamani itu tadi Bulis? Iya Bu. Komitmennya adalah saya harus bisa untuk menghasilkan produk revisi persiapan mengajar yang baru, yang sesuai dengan rambu-rambu dan sesuai dengan himbauan dari pengawas itu. Begitu Bu. Hebat sahabatku, pinter. Semua karena panjenengan juga. Seneng saya mengenal. Terus ngapunten Bulis, Nggih. kira-kira siapa saja nanti yang sakit membantu panjenengan untuk mewujudkan semuanya ini Bulis? Tentunya salah satunya juga panjenengan Bu. Ya, sebagai rekan sejawat, kemudian juga dari banyak referensi lain, dari banyak membaca, kemudian juga dari contoh-contoh yang sudah ada, juga masukan dari pengawas kemarin itu menjadi satu hal catatan sendiri buat saya Bu. Oke. Betul. Kemudian apa yang dapat membantu Bulis ya, dalam menjaga komitmen ini Bulis? Kira-kira apa ya yang bisa membantu untuk menjaga komitmen yang sudah panjenengan tetapkan tadi Bulis? Ya, saya harus menjaga mood saya, terutama mood saya, semangat saya, bagaimana agar target-target atau rencana-rencana itu bisa saya laksanakan Bu. Itu luar biasa, memang benar-benar menjaga mood itu harus stabil ya, harus konsisten. Itu yang sebenarnya menjadi modal dasar saya untuk menyelesaikan aksi ini. Begitu Bu. Alhamdulillah. Itu kaitannya dengan itu tadi ya Bulis ya, panjenengan dikembali oleh kepala sekolah, Iya. kaitannya dengan tugas pengawas. Saya sendiri juga bisa merasakan Bulis, seandainya itu menimpa diri saya sendiri juga bisa merasakan seperti itu Bulis. Iya benar. Bagaimana dengan tindak lanjut dari rencana panjenengan Bulis? Kaitannya dengan yang sudah panjenengan Iya. upayakan Memang itu tadi. betul Bu, memang satu teguran itu seketika memang menyakitkan, tetapi untuk selanjutnya itu jadi obat buat saya. Kalau saya tidak ditegur, saya sombong, merasa sudah ya jadi yang Jadi setidaknya dengan teguran itu rambu-rambu untuk saya ke depannya saya harus bagaimana saya tetap menjaga mood saya, menjaga kepribadian saya sendiri untuk tetap menyadari bahwa saya juga manusia biasa yang ada kesalahan, ada kekurangan, itu satu hal yang wajar. Setidaknya untuk kedepannya adalah menjadi lebih baik lagi. Itu saja Bu. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Terus perasaan Bulis sekarang kaitannya dengan yang kemarin saya lihat panjenengan itu kan suntuk gitu ya kelihatannya. Sekarang bisa senyum Bu. Alhamdulillah saya juga ikut senang Bulis. Matur nuwun sangat. Kalau ndak gini saya nggak lega Bu. Ada teman bicara, nggih. Ngapunten lho Bu. Jadi tempat sampah saya, tempat curhat saya. Ngapunten. Sama-sama, biasanya kalau saya dapat masalah juga panjenengan selalu yang nomor satu, selalu saya Geng. panjenengan sudah bisa tersenyum. Iya bisa, sudah ceria. Bulis, Nggih. banyak ya Bulis ya mengganggu waktu panjenengan. Enggak apa-apa Bu. Nggih. Sama-sama semangat ya Bulis ya. Siap. Nggih, siap. Ya, terima kasih banyak Bulis. Sami-sami. Kedepannya kita sama-sama lebih semangat dan lebih baik lagi. Iya, betul. Pengawas dari sekolah kita sudah siap dan memberikan tampilan yang terbaik. Seperti itu ya, Bulis. Nggih, matur nuwun. Terima kasih banyak Bulis nggih. Nggih, sami-sami Bu. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adin dan Bulis sudah mempraktekkan kegiatan coaching model Tirta ini dengan penuh semangat ya. Ini tinggal tugas saya sekarang untuk membacakan hasil pengamatan dari praktek yang telah dilaksanakan tadi. Yang pertama, tujuan coaching sudah disampaikan dengan jelas ya, dan disampaikan oleh coach.
Kemudian untuk identifikasi masalah juga sudah tersampai, ya, sudah disampaikan dengan baik, ya, itu mulai tidak membawa buku paket ketika mengajar, kemudian tidak melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah ketika akan dilakukan supervisi. Artinya guru tidak memberikan perangkat pembelajarannya kepada kepala sekolah. Itu identifikasi masalahnya tadi. Kemudian rencana aksi juga sudah disampaikan dengan baik, termasuk hambatan, sudah pertanyaan dari coach juga sudah mengacu untuk menggali rencana-rencana yang akan dilakukan oleh coach untuk ke depan. Kemudian diantaranya revisi pembelajaran, kemudian melakukan perbaikan penilaian yang mengacu kepada buku teks dan kurikulum. Kemudian akar pemanasan tadi sudah disampaikan dengan baik. Kemudian termasuk kekuatan yang dimiliki oleh coach juga sudah digali oleh coach dengan baik. Kemudian coach juga sudah menanyakan mengenai komitmen yang akan dilakukan oleh coach, di antaranya semangat, ya, menjaga semangatnya, moodnya hingga targetnya tercapai dengan baik. Dan penyampaian komunikasi antara coach dan coach ini juga penuh akrab, penuh ramah, santun, apalagi coachnya ini sangat santun sekali kepada coachnya ini. Kemudian daya dukung yang disampaikan oleh coach juga sudah baik. Ketika coach menggali siapa saja yang berperan, ini juga dijawab dengan baik oleh coach. Kemudian tanggung jawab yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik, ini sudah dilaksanakan, sudah nampak di praktek ini dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini coachnya sangat semangat lagi menjawab dari coach, ya. Ya, ini tadi apalagi ini mohon maaf, ini tadi ada gangguan teknis, ya. Ada kendala mungkin waktu, kemudian sinyal gangguan dari suara, ini mungkin tadi ada yang mengganggu, ya, yang perlu kita antisipasi jika suatu saat nanti kita melakukan rekaman, bisa kita siapkan penggantinya atau alternatifnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Semoga ke depan kita bisa mempraktekkan coaching dengan model beta ini dengan lebih baik. Ya, terima kasih Bu Wilis dan Bu Adin. Saya kembalikan kepada Bapak fasilitator. Saya tutup sekalian buat Bu Alis, ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga tayangan kami dari praktek coaching ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.